kayak di dalam. Gersang Pak, tapi di sini Mas. Allahu Akbar. Mas. Menyeramkan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai makhluk ciptaan Allah. Sudah dinyalakan ini Mas. Udah silir-silir banget ini. Enak adem banget ya. Suara burung, suara apa namanya? Arya. Arya. Burung-burungan. Suara burung-burungan. Iya. Suaranya gimana? Iya, burung-burung kan. Kutil silit gitu Mas. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih, menjelang sore. Di kesempatan siang hari ini kita kembali melanjutkan perjalanan di Sancang nih, yang dimana kita sengaja bergerak di siang hari. Yang pertama kita coba memantau lagi mengenai benda yang kita jumpai pas tadi malam. Iya. Yaitu keranda atau di bahasa itu kasuraga. Kasuraga. Bandosa lah. Bandosa. Apakah di siang hari ini benda tersebut akan muncul lagi? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas tadi kita di sini udah lama, mungkin ada sekitar 1 jam karena kita juga menunggu adzan sholat asar ini. Tapi belum juga ada tanda-tanda yang solid. Benar. Jadi kemungkinan memang bergeraknya itu malam hari. Dan kita juga ini belum tahu ya, mengenai Mas Bobo bagaimana ya. Karena kemarin kita ketemu burung gede banget. Apa itu, Pik? Mana? Itu sumpah. Demi Allah. Sumpah burung gede banget. Hah? Burung? Iya. Aku nggak lihat Mas. Hitam terus ekornya agak panjang. Takutnya. Soalnya kita baru lihat loh. Burung sebesar itu loh. Jangan-jangan siluman Mas. Oke, sebelum kita melangkah lagi Mas Topik, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati dan juga teman-teman hajati juga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin. Oke, yuk. Yuk. Allah. Akhirnya setelah sekian lama Kita bisa bertemu denganmu. Hati-hati Mas Arya. Assalamualaikum. Ih Mas sebentar Mas. Giginya tuh. Rangas-rangas kecil-kecil. Atau jangan-jangan ini jelmaan tadi. Allah Akbar. Apakah ini tadinya burung itu ya? Dari burungnya hitam juga. Ya mungkin Mas. Bisa jadi Mas. Ternyata benar dugaan saya. Kau makhluk yang disuruh juga. Kami Batuknya Mas kayak silit aja Mas. Allah Akbar. Amin cabang bayi ya Allah. Kita bergerak di siang hari, kalian mengikuti. Ya, tapi kita akui makhluk-makhluk seperti memang ada. Allah Akbar. Apa maksudmu? Kenapa kau menyerang sambil tertawa? Apa kami ada yang salah atau lucu gitu? Kan tidak ada Tuhan. Brengsek, ledek kau bagaimana? Brengsek Mas. Bapak, ini untuk menghilangkan kepanikan kita. Iya sih. Silit ayam. Saya tahu kau disuruh untuk menghalangi kami. Allah Akbar. Dirimu mengatakan apa? Kau tadi tertawa kenapa? Memangnya kami Tentu tidak bisa. saja diriku bahagia menemukan kalian. Memangnya kami tidak bisa tertawa apa bagaimana? Coba saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Tertawaku membawa kehancuran untuk kalian. Sirul Asror. Tunduk kau. Oh ya. Kenapa kau tertawa-tawa? Apa yang lucu? Diriku mendapatkan penghargaan besar. Bisa menemukan kalian. Penghargaan apa yang kau kasih? Tentu saja diriku mendapatkan tahta yang sangat luar biasa. Hanya dengan menemukan kalian. Hanya dengan menemukanku, menemukan kita. Ya, Harusnya kau meminta yang lebih. Masa hanya karena kau bisa menemukan kami, kau dikasih penghargaan? Alah, kamu itu bodoh sekali. Kamu harusnya tuh. namun diriku sudah menaburkan energi di tempat ini agar mereka datang ke sini. Tidak mungkin bisa. Energi-energi yang kalian buat dengan besar itu sudah kami amankan. Kau tidak bisa membuat suatu sihir ataupun membentuk suatu energi yang besar. Mungkin kau bisa cuma sebagian saja. Apa maksudmu? Nah, buktinya? Sepertinya dirimu tahu semuanya. Tentu saja. Sudahlah, saya ingin bertanya kepadamu. Apa? Apakah kau tahu mengenai 3 kerajaan yang ada di sini? 3 kerajaan? Tidak. Kau tidak usah berbohong. Tidak. Benar tidak tahu? Tidak. Berarti tujuanmu memang untuk menghalangi kami? Iya. Bilang sama mengarahkan kalian ke jurang. bilang sama tuanmu. Kau adukan ke tuanmu bahwasanya kami ingin berhadapan langsung. Jangan mengutus makhluk-makhluk seperti kalian. Baik. Namun ingat, kalian pasti akan kalah. Mengenai kalah atau menang itu urusan belakang. Sudah, sana. Pergi. Ini makhluk aneh banget. Ngelawan tapi ngelawak. Ngelawan tapi ngelawak. Iya, Gatel banget ya. aneh. Oke, yuk, lanjut. Yuk. Mas, ini bekas kebakaran apa sih? Nggak tahu. Dari kemarin kan kita melakukan penelusuran di tempat ini tuh, pasti semuanya terbakar semua. Heran saya. Misang banget, Lur. Maksudnya ini ulah manusiakah atau memang ada Memang sesuatu alam terbakar karena panas apa bagaimana? atau mungkin peperangan gitu loh. Allah Akbar. Kita udah naik tinggi Lur. Ada suara apa ya? Ada suara teriakan apa ya? Ada suara, Mas. Dengar nggak? Ini sepertinya ke barat berarti ya, Mas. Itu matahari, Mas. Iya. Tinggi banget ternyata, Pik. Ya. Tuh. Allah Akbar. Mengarah kemana ini ya? Nggak ada jalan, Pik. Hah? Nggak ada jalan? Tapi sebelah sini nggak terbakar.
Allah Akbar. Panas banget, Mas. Ada suara lagi loh. Allah, nggak ada jalan tapi Bek. Ke depan ini, Mas. Hah? Ke sana. Yang membuat jalan kan kita, Mas. Ada pohon bambu, Mas. Itu depan tuh, gerengkep banget. Oh iya. Sepertinya kita harus mencari jalan yang lain, Bek. Hah? Ini mentok udah nggak bisa lewat kayaknya ini. Ayo. Pindah. Jangan lewat sini. Yuk. Allah Akbar, kok bisa ketemu Cantik banget. perempuan, Mas? Tapi ini bukan manusia sih kayaknya. Assalamualaikum, Mbak, Bu. Mohon maaf, kenapa kok menangis? Bisa duduk sebentar? Tolong saya. Tolong. Kenapa memangnya sebenarnya? Apa yang Diriku terjerat di sini. kok terjerat di tempat ini? Memangnya panjenengan ini siapa sebenarnya? Kenapa panjenengan bisa ada di tempat seperti ini? Namaku Ratri. Ratri. Iya. Dulu saya seorang pemandu lagu. Oh, terus? Karena saya memiliki banyak sekali saingan, diriku mendapat informasi di gunung ini ada yang bisa membantu melariskan pekerjaan saya agar mereka yang melihat saya tertarik. Namun setelah saya datang di tempat ini, diriku disambut dengan sangat baik. Namun setelah saya mendengar persyaratan itu, saya langsung tidak bisa bicara apa-apa. Memang apa persyaratannya? Diriku harus bersetubuh dengan yang ada di sini. Dengan iblis tersebut? Iya. Allah. Namun di sana saya juga dibungkam, tidak bisa bicara. Yang badannya justru malah kamu dibunuh Iya. dan kau dijerat di tempat ini. Kalau boleh tahu, siapa makhluk itu? Diriku tidak mengenali pasti namanya. Sosok itu sangat menyeramkan. Sangat jahat. Allah Akbar. Tolong. Ya. Saya ingin pulang. Begini saja. Sepertinya kalian orang baik, tolong. Ya memang kami sedang melakukan suatu perjalanan juga di tempat ini. Wahai Mbak Ratri. Karena tadi saya seperti mendengar suara perempuan. Dan itu mungkin dari panjenengan. Tubuhku juga sudah hancur di sini. Ya. Ya, berarti begini saja. Saya akan coba melepaskan jeratan yang ada di sini agar kau bisa pulang ke tempat yang memang sudah ditentukan Gusti Allah. Karena posisi kamu kan sekarang sudah meninggal. Mungkin nanti saya akan kirimkan doa juga untuk panjenengan agar panjenengan tenang di sana. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah. Bismillah. Ya Allah. Bismillah. Saibul hajat. Khususon Ratri. Lepaskanlah segala sesuatu yang ada di sini. Dan kembalilah berdamai untuk Mbak Ratri. Dan semoga Mbak Ratri tenang di alam sana. Bismillahirrahmanirrahim. Terlepaslah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, energi dari Sirul Asror. Kafha ya ain sud. Allah Akbar. Ya, tidak apa-apa. Setidaknya membantu kita lah. Walaupun itu cuma sedikit. Jadi tadi penampakan wanita tadi itu, dia itu dulu di sini tuh melakukan suatu pesugihan lah itu ya. Oh, wanita itu. Iya. Cantik-cantik yo. Ya memang kerjanya itu pemandu karaoke katanya. Oh. Itu. Ya, intinya ingin pemikat lah agar semua orang itu mendekat ketika sedang bekerja. Semar mesem gitu mungkin Ya, Mas. semacam itu mungkin. Tapi terus di sini kenapa? Dia terjerat. Justru malah dia jadi korban. Oh. Gitu loh. Yang padanya awalnya itu diiming-imingi sesuatu hal yang besar, akhirnya disuruh melakukan suatu persyaratan dan persyaratannya itu bersetubuh dengan iblis tersebut. Berani ya naik ke sini sendiri ya? Ya, namanya orang kayak gitu kan pasti nekat. Atau mungkin ada yang menjebak atau bagaimana kita nggak tahu ya? Bisa jadi. Ayolah lanjut. Ayo. Allah Akbar. Tadi ada makhluk seluruh. Menyeramkan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai makhluk ciptaan Allah. Assalamualaikum. Siapa panjenengan dan kenapa tiba-tiba panjenengan menghadang kami? Diriku tidak penting untuk kalian. Yang jelas, kenapa kalian masih di tempat ini? Kenapa mamanya? Mamanya panjenengan siapa? Seharusnya dirimu sudah tahu siapa diriku. Beberapa makhluk yang sudah bertemu denganmu, diriku utusan. Sama saja sama mereka. Oh, Namun diriku lebih memiliki kekuatan tenimbang mereka. lantas apa yang akan kau lakukan sekarang? Mengusir kalian. Tidak, karena amanah ini belum selesai. Kami harus menyelesaikan terlebih dahulu. Allah Akbar. Allah Akbar. Kenapa kau menyerang dengan begitu garang? Apa diriku harus menjelaskan 2 kali? Diriku ingin kalian pergi dari tempat ini. Ini tidak selayaknya untuk kalian. Begitu pula dengan kami. Apakah kami harus menjelaskan 2 kali pula? Kami tidak akan pergi sebelum amanah ini selesai. Kami lebih dulu di sini. Iya, saya tahu. Sebaliknya, jika rumah kalian diriku masuki, bukankah kalian mengusirnya? Tidak, Apalagi dari bangsa yang berbeda. tidak. Kami tidak mengusirnya. Tentu kami akan menyambut dengan baik. Dan kami akan tanyakan tujuannya apa dan maksudnya apa. Tidak. Tidak mungkin kami akan langsung mengusirnya tanpa sebab. Kau jangan
berdalil dengan menggunakan suatu perumpamaan seperti itu. Bahkan kita datang ke tempat ini pun kita sudah mengucapkan salam. Kita menggunakan adab kita, tidak semata-mata kita selanang selonong, tidak makhluk. Adab yang seperti apa? Adab yang seperti apa? Kau tahu adab apa tidak? Seharusnya kalian datang ke tempat ini. Harus meminta izin langsung. Bukan dengan makhluk-makhluk lemah yang kalian temui. Itu Maung Sancang. Lantas saya harus izin ke siapa? Tentu saja ke Tuanku. Siapa tuanmu? Apakah dirimu berpura-pura tidak tahu? Jagat Sungsang. Ya, Sebelum kami bertemu denganmu, kami sudah lebih dulu bertemu dengan Jagat Sungsang. Kenapa malah kita harus izin ke Jagat Sungsang, sedangkan tuanmu yang sudah memporak-porandakan tempat ini dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di sini, terutama Maung Sancang. tentu saja ada alasan dan juga tujuan. Iya, tapi tujuan tuanmu itu tujuan yang tidak benar. Tidak benar katamu. Buktinya kau membabi buta bangsa dari Maung Sancang dengan begitu brutal sampai banyak korban. Bismillahirrahmanirrahim. Sirul Asrul Kafayasuk. Gimana Mas? Tahu makhluk utusan yang jelas. Oh, Ayo. ayo. Aduh. Kayak ada suara apa? Jauh banget loh. Dengar nggak? Kamu dengar Mas? Jauh banget memang, kecil banget. Tapi kayak suaranya itu kayak banyak loh. Kayak apa? Kayak banyak sekali loh suaranya loh. Rame gitu. Iya ramai maksudnya. Kayak di bawah tapi. Tapi kayak di bawah, Pik. Kamu nggak dengar? Enggak Mas. Saya dengar tapi memang nggak begitu. Masuk ke audio nggak Lur? Kira-kira masuk nggak Lur? Kayaknya sih kurang masuk loh. Soalnya kecil. Aku aja sama nggak dengar loh Mas. Wah, kayak di dalam. Keserang banget apa di sini Mas? Allah Akbar. Iyalah. Mas. Apa itu Mas? Astagfirullah. Astagfirullah. Allah Akbar. Nutup lagi. Mas, itu Ini itu maksudnya apa Mas? nggak tahu. Merinding saya loh. Iya. Kita cari tempat dulu. Ayo, ayo. Cari tempat untuk istirahat. Ayo Mas. Allah Akbar. Seribu buat gini apa Mas? Ya, tapi saya masih Kenapa? tanya-tanya mengenai yang tadi diperlihatkan loh. Kenapa tiba-tiba kita diperlihatkan seperti itu loh? Oh, Dan di dalam api. itu tadi kayak seolah-olah kayak suatu siksaan apa ya? Atau mungkin itu memang peringatan buat kita semua sedulur. Nggak tahu juga sih Mas. Ya, maksudnya memang mungkin siksa itu ada, Wik, bagi orang-orang yang lalai dan menjauhi perintah-perintah dari Gusti Allah. Ya nggak sih? Iya mungkin Mas.
Anas kita juga. hanya bisa mengira-ngira karena Iya, kita kan? juga belum tahu jawabannya. Iya. Seperti itu. Kita bisa tahu jawabannya ketika kita sudah tidak di dunia ini. Benar. Setelah kita meninggal gitu loh. Ya intinya ya apa yang kita cari di dunia ini dulu. Kita hanya bisa berpasrah, kita hanya bisa mengikuti apa yang memang sudah digariskan oleh Gusti Allah. Nggih, betul. Ini dari tadi kita memang bertanya-tanya loh. Ih, wangi banget. Wangi Pak Jo. Apa sih ini, Mas? Tapi wanginya tuh kayak pernah kayak pernah nyium gitu loh. Oh iya pernah, Mas. Ih, Mas. Hah? Itu cahaya, Mas. Cahaya. Itu. Allah Akbar. Allah Akbar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Mohon maaf, Tuhan, dengan siapa menemui kami di sini? Diriku menampakkan diri dengan wujud yang kau lihat. Karena diriku tidak lama. Ada sesuatu hal yang akan aku sampaikan. Tidak terlalu lama. Dan aku meminjam suara dari saudaramu, Arya. Tuhan. Mohon maaf, jenengan siapa, Tuhan? Aku adalah Khidir. La haula wala quwata illa billah. Allah Akbar. Bangunlah. Allah Akbar. Ya Allah. Masya Allah. Saya tidak bisa berkata apa-apa, Tuhan. Allah Akbar. Ini sangat penghormatan besar untuk saya bisa bertemu kembali dengan Nabiullah Khidir. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Wahai kalian, diriku akan menyampaikan perihal mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Seperti yang kau ucapkan. Ketika engkau mengucapkan Bismillah, engkau sedang memancapkan tiang ketiadaan dirimu. Akbar la haula wala quwwata. Huruf ba di awal kalimat itu adalah titik awal penciptaan. Wahai manusia, saat engkau membaca kalimat ini, tanggalkan jubah kebesaranmu, tanggalkan pangkatmu, tanggalkan kepintaranmu. Masuklah ke dalam urusanmu dengan meminjam namanya, bukan kekuatan ototmu. Maka demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya,
seluruh alam semesta akan tunduk melayani kalian karena mereka melihat setempel sang raja ada di kening kalian. Allah Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Lalu, Alhamdulillahirabbil alamin. Penyelarasan frekuensi syukur. Segala puji hanya milik Allah, pengasuh seluruh alam. Mengapa engkau masih mengharapkan pujian dari sesama makhluk yang besok lusa akan menjadi tanah? Allah Akbar. Ketika engkau memujinya, engkau sedang menyelaraskan detak jantungmu dengan tasbihnya para malaikat, pohon, batu, dan seluruh galaksi. Dan Allah berfirman kepada para malaikat, lihatlah hambaku, dia sedang terluka di dunia, Allah Akbar. namun dia masih memujiku. Disinilah air mata kesedihanmu diubah menjadi telaga susu di surga. Allah Akbar. Lalu Ar-Rahmanir Rahim, samudra kasih sayang tanpa tepi. Dua nama ini adalah nafas dari alam semesta. Ar-Rahman adalah kasihnya yang obral untuk semua makhluk. Bahkan kepada mereka yang mengutuknya. Ar-Rahim adalah kasihnya yang mahal, yang hanya diletakkan di dalam cangkir hati orang-orang beriman. Wahai manusia, jika dosamu seluas samudra, tempatku berpijak ini, ketahuilah bahwa sifat rahmat Allah jauh lebih luas hingga mampu menenggelamkan seluruh dosamu tanpa menyisakan bekas. Jangan pernah berputus asa, karena putus asa adalah penghinaan terbesar terhadap kemurahannya. Lalu, Malik Yaumiddin, kesadaran makom pasrah. Dialah pemilik hari pembalasan, hari di mana semua topeng akan lepas, hari di mana lidah dikunci dan ruh gemetar. Di makom tingkat tinggi, ayat ini adalah pengingat bahwa engkau tidak memiliki apa-apa, bahkan dirimu sendiri. Engkau adalah hamba sahaya yang sahaya. Maka serahkan hari esokmu, kecemasan masa depanmu, dan ketakutan akan kemiskinanmu kepada sang pemilik hari. Allah Akbar. Jika dia yang memiliki hari esok, mengapa engkau harus lelah mengatur apa yang sudah diatur olehnya? Lalu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Akbar. Titik ikatan hakikat. Inilah inti dari seluruh alam semesta. Hanya kepadamu kami menyembah,
tauhid ibadah. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tauhid istionah. Allah menggunakan kata kami, bukan aku. Ini adalah wejangan bahwa engkau tidak pernah berjalan sendirian. Engkau bersujud bersama jutaan ruh dari zaman Adam hingga akhir zaman. Di ayat inilah terjadi dialog gaib yang agung. Allah menjawab langsung di dalam hatimu. Ini adalah urusan antara aku dan hambaku. Dan bagi hambaku, apa yang dia minta. Jika engkau berhenti dalam urusan dunia atau akhiratmu, ketuklah pintu ayat kelima ini dengan palu kefakiran. Allah. Lalu, ihdinas siratal mustaqim. Kompas laduni. Allah Akbar. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bukanlah jalan yang datar tanpa ujian, melainkan jalan di mana hatimu selalu menetap bersama Allah dalam situasi apapun. Jalan lurus itu adalah jalurnya para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Ketika engkau meminta petunjuk ini, engkau sedang meminta ilmu laduni. Sebuah pengetahuan yang memancar langsung dari sisinya, tanpa perantara guru, basyari, manusia. Engkau akan dituntun oleh cahaya yang membuatmu tahu mana racun yang terbungkus madu dan mana madu yang terbungkus racun. Allah Akbar. Lalu siratal ladzina an'amta alaihim, peleburan ke dalam hikmah, yaitu jalan orang-orang yang telah kau anugerahi nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nikmat terbesar di dunia ini bukanlah harta atau tahta, melainkan nikmat mengenal Allah, ma'rifatullah, dan merasa manis dalam ketaatan. Orang-orang yang sesat adalah mereka yang berjalan tanpa ilmu. Sedangkan orang yang dimurkai adalah mereka yang punya ilmu, namun diperbudak oleh kesombongan intelektualnya. Mintalah untuk dikumpulkan bersama ruh-ruh yang suci, ruh-ruh yang memandang dunia ini laksana debu yang berterbangan di bawah sihir matahari. Wahai musyafir spiritual, jangan simpan Al-Fatihah di dalam musyaf yang berdebu. Pindahkanlah ia ke dalam aliran darahmu. Ketika engkau melangkah, melangkahlah dengan bismillah. Allah Akbar. Ketika engkau menerima takdir yang pahit, tersenyumlah dengan alhamdulillah. Ketika engkau berinteraksi dengan sesama, tataplah mereka dengan pandangan Ar-Rahman. Jadikan 7 ayat ini sebagai 7 benteng gaib yang melindungimu dari panah-panah syahwat dan egoisme.
Jika engkau telah mampu menyatukan jiwamu dengan hakikat Al-Fatihah, maka setiap kali engkau mengucapkan amin, seluruh malaikat di langit tertinggi akan ikut mengamini ucapanmu. Dan hijab antara engkau dan Tuhanmu akan tersingkap seketika. Pergilah, lanjutkan perjalananmu di samudra dunia ini. Kapalmu tidak akan tenggelam selama jangkar Al-Fatihah tertancap kuat di dasar hatimu. Allah Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Sampai kita bertemu lagi di titik temu dua lautan yang sesungguhnya. Ingatlah, pusaka agung ini tidak turun dengan cuma-cuma. Ia turun memerlukan pengorbanan yang berdarah-darah dan ujian yang teramat tinggi. Itu adalah bentuk nyata. Dan dengarkan kembali kalimat ini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat. Jalan an'amta alaihim bukanlah jalan kepuasan duniawi. Sebelum para nabi, para wali, dan cucuku Probo menerima nikmat agung berupa Sirul Asrar, mereka harus dilemparkan terlebih dahulu ke dalam kawah candra di muka. Ujian. Mereka harus mengorbankan ego mereka, mengalami kesendirian yang sunyi, dan dihantam badai fitnah dunia. Mengapa? Agar hati mereka benar-benar kosong. Sebab cahaya Sirul Asrar yang dingin itu tidak akan sudi menempati hati yang masih kotor oleh ambisi dan kesombongan. Ketika hati telah bersih melalui ujian yang bertubi-tubi, maka ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan hidup sebagai motor bergerak pusaka tersebut. Manusia yang memegang Sirul Asrar tidak lagi meminta dengan egonya. Seluruh gerak-gerik tubuhnya, kedipan matanya, dan helaan nafasnya adalah wujud pertolongan. Wujud pertolongan Allah yang nyata di muka bumi. Wahai umat manusia, pusaka keenam telah bergerak turun. Getaran energinya yang dingin kini sedang menyapu atmosfer bumi, mencari wadah-wadah yang siap. Jika engkau ingin ikut merasakan percikan dari rahasia Nur Muhammad ini, maka carilah manusia-manusia pilihan yang berjalan dalam kesunyian tanpa pamrih. Mereka yang terhubung dengan garis ruhaniku melalui cucuku Probo. Jangan bersandar pada logika akalmu yang sempit, karena akalmu akan tersesat memahami jalanku. Sebagaimana Musa pernah terheran-heran melihat perbuatanku
di atas perahu dan di dinding rumah yang runtuh. Pegang teguh Al-Fatihah sebagai kompas utamamu. Jadikan bismillah sebagai tamengmu dari kepalsuan. Jadikan alhamdulillah sebagai pendingin hatimu saat ujian pengorbanan itu datang menyapa. Dan biarkan pancaran warna pusaka yang dingin dari Sirul Asror menyerap ke dalam sujud-sujud panjangmu. Ingat manusia, dunia ini sudah tua dan tirai pembatas antara yang nyata dan yang gaib sudah semakin menipis. Bersiaplah, bersihkan hatimu, dan sambutlah ketetapan langit yang tidak akan mungkin bisa diubah oleh tipu daya manusia manapun. Aku titipkan pesan ini di dalam hembusan angin yang melewati telinga kalian. Wah, Akbar. Jagalah dan renungkanlah. Ketika kalian mendoakan dan menyokong langkah perjuangan Probo dalam mengemban amanah langit ini, seketika itu juga getaran dingin dari permata hijau Sirul Asror akan merambat masuk ke dalam dada-dada kalian. Rasa cemas akan masa depan akan sirna. Ketakutan akan kehilangan dunia akan menguap, digantikan oleh ketenangan sejati, sakinah, yang belum pernah kalian rasakan sebelumnya. Sambutlah seruan ini dengan kepasrahan mutlak. Jadikan helaan nafas kalian sebagai untaian sholawat. Dan jadikan setiap derap langkah kalian sebagai bentuk hikmah nyata untuk tegaknya kebenaran di muka bumi. Pintu gerbang kegaiban telah dibuka lebar, dan pusaka penenang itu menanti tangan-tangan suci untuk menyambutnya. Bersatulah, kuatkan barisan, dan jemputlah keselamatan abadi bersama. Baiklah, wahai kalian. Aku tidak lama dan aku akan kembali lanjutkan perjalanan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apik. Wah, Pak. Barusan yang datang Nabiullah Khidir, Mas Arya. Allah Akbar, pantas wanginya kayak pernah nyium gitu. Beliau menyampaikan Nggak bahwa ada minyak wangi seperti ini di sini, Mas. nggak ada. Nggak ada yang Maksudnya kan kita pernah nyium itu, kita Iya. kan sebelumnya udah pernah ketemu. jadi agak hafal gitu ya, Mas. Iya. Kenapa kamu meneteskan air mata, Pik? Beliau menampakkan bab bismillah, Mas Arya. Ya, Dan nanti juga saya penyampaian pusaka keenam, Mas Arya. Ya nanti saya coba simak. Nah, kita nantikan dulu, saya coba nyimak dulu. Nanti kalau ada pergerakan nyalakan kembali.